Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Endah Sulistiawati dari Manpat Banyuwangi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada dalam kelas semua ya, tidak ada yang di luar ya. Saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka kita berdoa dulu anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini membawa berkah dan manfaat. Silakan Agis dipimpin berdoanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Sehat ya. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan panjang umur agar kita selalu bisa bertemu di sini. Kita awali dengan yel-yel ya, seperti biasanya supaya lebih bersemangat. Tepuk semangat. Sejarah, yes. Sejarah, yes. Nah, baik anak-anak, kita kemarin sudah belajar tentang apa? Iya, pemberontakan yang terjadi. Nah, dalam peristiwa yang mengancam disintegrasi bangsa, itu ada 3 konsepnya ya. Peristiwa apa itu yang berkaitan dengan konflik ideologi? Peristiwa apa? Silakan dijawab Agis. Peristiwa PKI. Ini PKI adalah berkaitan dengan konflik ideologi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk pertemuan kedua ini nanti kita akan melakukan pameran dulu. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua ini untuk apa? Yang pertama, kalian setelah mengetahui berbagai macam peristiwa mulai dari DITI bahwa sekarang itu masih ada nggak sih peristiwa tersebut? Kemudian yang kedua, mengetahui hikmah dari peristiwa yang terjadi itu, ya bisa dipahami. Itu adalah tujuan dan manfaatnya. Nah, kemarin yang sudah kalian kerjakan, saya beri kesempatan untuk menampilkan di depan, menampilkan di meja kalian. Kita akan membuat pameran. Silakan, saya beri waktu 5 menit untuk mempersiapkan. Dikemas sebaik mungkin ya tempatnya. Kalau sudah, silakan kalian keluar, nanti keluar dari kelompoknya. Silakan kalian bisa mengunjungi pameran dari teman-temannya. Silakan. Sudah selesai ya pamerannya? Baik. Setelah ini kalian akan mempresentasikan hasil pameran di depan kelas ya. Dimulai dari kelompok pertama, kelompok ini urutan ya, karena PKI Madiun. Penampilan pertama nanti dimulai dari PKI Madiun, kemudian DTI, kemudian Angkatan Perang Ratu Adil, kemudian pemberontakan Andi Aziz, kemudian pemberontakan RMS dulu, kemudian PRRI Permesta dan G30 SPKI itu ya. Silakan yang presentasi dipersiapkan di depan, silakan maju di depan. Ini adalah lembar presentasi ya, lembar presentasi. Nah, di lembar presentasi halaman yang kedua ini ada presentasi kelompok ya. Kemudian nanti ketika teman kalian yang ada yang bertanya, tulis nama siswa yang bertanya siapa, pertanyaannya apa, jawabannya apa ya. Setiap presentasi saya beri waktu 10 menit ya, 10 menit. Ada pertanyaan? Bisa dimulai ya. Silakan Barim.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Tentara dari Soviet yang digagas oleh Angir. Namun, Jenderal Sudirman dan Jenderal Urip Sumoharjo menolak. Namun Angir Sariputi tidak menyerah. Ada pertanyaan, silakan dimulai dari kelompoknya Leli ya. Mengapa Amir Syarifuddin terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun 1948? Bukankah beliau Perdana Menteri pada awal Indonesia merdeka? Lalu mengapa akhirnya melawan NKRI? Mengapa pemberontakan PKI 1948 terjadi di Madiun? Baik, pertanyaan dari kelompok kami. Apakah organisasi PKI untuk saat ini masih ada? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Leli dulu ya. Jadi jawabannya adalah pada mulanya Amir Syarifuddin adalah Perdana Menteri. Kemudian pada masa pemerintahannya yaitu pada 17 Januari 1948 diadakan perundingan Renville yang sangat merugikan negara Indonesia karena berdasar. Bagaimana dengan kelompoknya Leli? Bisa diterima jawabannya? Ya, bisa. Silakan dilanjutkan. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Baiti. Mengapa pemberontakan PKI 1948 terjadi di Madiun? Pemberontakan ini juga terjadi di kota Surakarta pada tahun itu juga. Makanya sampai saat ini PKI Madiun lebih sering disebut-sebut daripada PKI yang di Surakarta. Karena PKI yang di Madiun itu sudah menjadi dasar pemberontakan PKI 1948 ini. Bisa diterima jawaban dari teman-teman kalian? Ya, baik, itu tadi presentasi dari kelompok pertama yang bahas tentang PKI Madiun 1948. Silakan ditutup dulu, Harir. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk temannya. Itu tadi ya, presentasi dari kelompok pertama. Nanti yang di akhir pembelajaran akan saya bahas apa saja yang belum disampaikan di sini ya. Yang selanjutnya penampilan dari kelompok 2 DITI atau Darul Islam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemberontakan DITI. Apakah DITI masih ada? Sekian dari saya. Terima kasih. Dan sudah jelas? Baik, presentasi dari kelompok kami akan kami tutup. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan teman kalian. Silakan. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa pemberontakan Ratu Adil atau APRA. Dilatar belakangi oleh KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda, tersebut tidak ada kaitannya dengan masa kini dan sudah tidak ada lagi. Saya bertanya, mengapa namanya Ratu Adil? Oh iya, bagus sekali ya pertanyaannya. Kenapa kok Ratu Adil? Mengapa namanya Ratu Adil? Karena adanya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap ramalan Jayabaya. Bagaimana Kis, puas dengan jawabannya? Ya jelas ya, karena sangat jelas juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai organisasi yang dari konflik ideologi yaitu G30S PKI. Kami akan menyampaikan beberapa poin. Poin yang pertama merupakan pengertian dari G30S PKI itu sendiri. Jadi pengertian organisasi PKI adalah yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin digerakkan, yakni tahun 1959 sampai 1965. Yang akan bertanya saya persilahkan. Izin bertanya. Hari LC ya, LC dia. Padahal PKI sudah pernah memberontak pada tahun 1948 di Madiun. Tetapi mengapa PKI melakukan pemberontakan lagi pada tahun 1965? Apakah pemerintah tidak membubarkan PKI setelah peristiwa pemberontakan Madiun 1948? Nah, ini pertanyaan sangat bagus ya. Kita 3 pertanyaan dari teman kalian ya. Saya beri waktu penyaji untuk mencari jawabannya. Beri waktu 3 menit ya. Tuh.
mencari jawaban. Pertanyaannya adalah mengapa G30 SPKI dianggap sebagai pemberontakan terbesar? Jawabannya adalah karena ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Bisa diterima? Menyingkirkan TNI Angkatan Darat. Karena TNI Angkatan Darat menjadi penghalang bagi PKI untuk mewujudkan cita-citanya menjadikan ideologi komunis menjadi sistem pemerintahan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana presentasi dari kalian ya? Ini proyeknya, alhamdulillah kalian mengerjakan proyek dengan baik, semua juga dengan lancar. Kemudian kalian juga bisa berkreasi ya. Saya lihat kreasi komiknya ini sangat luar biasa ya. Baik, itu tadi ya presentasi dari teman-teman kalian ya, sedang presentasikan mulai dari PKI Madiun. Kita evaluasi sama-sama ya hasil diskusi pada hari ini. Yang pertama itu tadi banyak pertanyaan-pertanyaan bagus dari teman kalian ya. Di antaranya tadi masih ada atau tidak peristiwa-peristiwa ini. Tadi jawabannya sudah benar dari teman kalian, saya hanya memberikan penguatan. Memang oleh pemerintah organisasi ini sudah dilarang. Nah kemudian saya beri kesempatan ya satu orang ini untuk mengungkapkan bagaimana perasaannya, bagaimana perasaannya mendesain, membuat komik hingga menampilkan hingga presentasi pada hari ini. Yang saya dapatkan setelah pembelajaran mulai dari membuat komik, proyek ini, kemudian presentasi, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman. Saya juga belajar hal-hal baru seperti membuat komik karena sebelumnya saya juga belum pernah membuat komik. Kemudian presentase, saya melatih sikap untuk kritis dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ya, baik. Itu ya. Nah, baik anak-anak, sebelum saya menutup pembelajaran pada hari ini ya, kita refleksi dulu ya. Refleksi dulu bahwa alhamdulillah proyek sudah diselesaikan dengan lancar anak-anak, mulai dari tahap perencanaan, kemudian desain sampai dengan presentasi, alhamdulillah sudah diselesaikan dengan baik. Saya lihat anak-anak ternyata punya kreativitas yang sangat luar biasa, bisa menampilkan tampilan sangat luar biasa, bagus, dikemas dengan indah dan dipresentasikan dengan sangat luar biasa. Nah kemudian yang selanjutnya adalah kesimpulan ya, kesimpulan. Pertama dimulai dari kelompoknya Indah. Kental, karena banyak sekali di luar sana ternyata aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ideologi negara kita. Iya, baik sekali ya kesimpulan dari Naili, bahwa kita harus menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam rangka membentengi diri kita dari peristiwa, dari berbagai macam organisasi yang mengancam keutuhan bangsa. Karena di luar sana banyak sekali ya ternyata, kita kan taunya mungkin cuma G30 SPKI, ternyata masih banyak dan sekarang pun juga masih ada. Ini kemudian kesimpulan selanjutnya, adanya nilai nasionalisme, persatuan dan kesatuan yang berhasil menumpas gerakan yang berusaha mengganti ideologi Pancasila menjadi komunisme. Ya, memperkuat nasionalisme ya, kita sebagai siswa juga harus cinta terhadap Indonesia, mencintai produknya, kemudian memperkuat nasionalisme kita agar kejadian serupa, pemberontakan yang mengancam persatuan itu tidak terjadi lagi, itu ya anak-anak. Nah, anak-anak kita pada hari ini sudah membahas tentang ini ya, peristiwa yang menjadi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, memang betul kita minggu depan akan membahas tentang kebijakan ekonomi dan juga kebijakan politik, tetapi masa demokrasi liberal. Artinya sudah berbeda babnya ya. Ini bab 1, minggu depan kita akan membahas ke bab 2. Itu anak-anak ya. Nah kemudian karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi ya, karena sudah bel ini juga sudah waktunya sholat, maka saya cukupkan pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, dan kita ketemu lagi nanti. Kita ketemu lagi, masih ada pertemuan lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin.